Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna aksanul hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah salat subuh, jamaah kajian rutin Ahad pagi, jihad pagi, Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dalam keberkahan. Sesuatu kalau berkah akan menjadi sangat bermanfaat untuk kita. Kita bekerja, mudah-mudahan yang diharapkan adalah keberkahan, bukan kekayaan. Karena kalau kekayaan tidak akan pernah ada batasnya. Sedangkan keberkahan insya Allah akan mencukupi. Demikian pula pada hal yang lain, misalkan dalam hal pernikahan, bagaimana kita sering dengarkan, kita harapkan pernikahan itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak mungkin sebuah pernikahan akan berjalan tanpa adanya kendala, tanpa adanya hambatan. Tapi ketika pernikahan itu selalu dalam keberkahan, meskipun ada perbedaan, meskipun ada katakanlah hambatan, tapi tidak akan merenggangkan, tidak akan memutuskan, tetapi justru akan lebih mengeratkan tali pernikahan tersebut. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan keluarga kita, harta kita, umur kita, dan semua amal perbuatan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak bersalawat kepada beliau, karena salawat adalah ibadah yang agung. Semakin kita banyak bersalawat dengan ikhlas, insya Allah akan mendatangkan keberkahan pula bagi kita. Dan semoga kita tumbuh di dalam diri kita rasa cinta kepada beliau ya Rasul, melebihi kepada siapapun yang ada di dunia ini. Dan kelak mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, kita akan termasuk yang diberi izin untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankan kami mengajak kepada seluruh jamaah
untuk menjadi pribadi yang menggembirakan. Kata-kata menjadi ini berarti adalah satu usaha supaya kita sebagai sebuah personal, sebagai pribadi yang selalu berinteraksi, selalu bermuamalah dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang sangat kita cintai yaitu keluarga kita, kita menjadi pribadi yang bisa menjadikan mereka semua merasa bergembira, merasa nyaman. Tidak mungkin kita hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, dan di dalam hubungan itu tentu ada timbul masalah-masalah, timbul gesekan-gesekan yang apabila bermula dari kita menjadi orang yang soleh secara pribadi, insya Allah akan bisa menjadikan apa yang terjadi dalam berhubungan, bermuamalah kita menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Ngan Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari sahabat Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami afdal, Islam manakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berarti ukuran kebaikan keislaman kita adalah salah satunya ketika orang lain merasa aman, merasa selamat, tidak tersakiti, tidak terzalimi, tidak terganggu dengan lisan kita dan dengan tangan kita. Maksudnya adalah bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan ataupun tangannya. Melalui lisan bisa secara langsung ucapan-ucapannya, ataupun melalui lisan dalam arti tulisan-tulisan yang dihasilkan. Apalagi zaman sekarang di era medsos nih. Kalau zaman dahulu mungkin orang menulis kemudian juga tidak bisa tersebar sebegitu saat ini. Atau bahkan lebih dahulu lagi, kejahatan lisan atau akibat dari lisan kita tidak akan bisa menyebar kepada orang yang lebih banyak. Namun sekarang ketika kita hidup di zaman medsos, di zaman teknologi informasi, satu tulisan ketika kita share sudah bisa menjangkau lebih banyak lagi. Apalagi kalau di-share di media sosial yang sifatnya terbuka. Sehingga potensi untuk bisa menimbulkan luka orang lain, menimbulkan masalah ini juga lebih besar. Dan muslim yang baik adalah muslim yang dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, bahkan sebaliknya justru bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa mendatangkan manfaat untuk manusia yang lain. Bahkan lebih utama lagi Bapak Ibu rahimakumullah, selain dia tidak merugikan, tidak mengganggu ketenangan, kemudian tidak menjadikan orang lain tidak suka kepadanya, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi orang lain itu bisa bahagia dengan kita, dengan keberadaan kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ngan Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qol inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhalus sururi alal muslim rawahu Tabrani. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah sesudah berbagai hal kewajiban yang dibebankan kepada manusia adalah menghadirkan, membuat gembira muslim yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai amal seseorang, dan amal yang dinilai oleh Allah terutama adalah dari hal yang diwajibkan. Karena hukum wajib itu ketika dikerjakan akan mendatangkan pahala, dan ketika ditinggalkan tanpa uzur yang dibenarkan akan mendatangkan kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Setelah orang melaksanakan berbagai hal kewajiban dengan berusaha sebaik-baiknya, misalkan dalam hal melaksanakan ibadah sholat, dalam hal melaksanakan ibadah haji, dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga, amal yang dicintai setelah itu adalah jika seseorang bisa membuat orang lain bahagia, membuat orang lain bergembira. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, membuat orang lain bergembira, membuat orang lain bahagia, terutama dengan orang-orang yang sering sekali bertemu dengan kita, baik bertemu secara bil wujuh, bertatap muka, ataupun bertemu dengan media yang lain. Sekarang misalkan melalui media sosial, itu juga artinya bertemu. Antara lain bisa dengan kita memperhatikan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan mereka. Jadi sebagai kepala rumah tangga, ketika istri sedang berbicara, kita harus menghargai, kita harus menghormati, kita mendengarkan. Betapa istri akan merasa tidak dihargai ketika mengajukan curhat, mengajukan permasalahan kepada suaminya. Suaminya acuh tak acuh, tidak menanggapi, atau mungkin bahkan tidak sepatah kata pun terucap. Nah, biasanya mau lanang senengnya menang begitu. Senengnya menang. Ditanggapi, kemudian juga diperhatikan. Pamannya disambi dolanan apa disambi ngapa. Ini akan menjadi masalah. Kemudian juga bisa dengan cara selain memperhatikan, mendengarkan. Kita dengarkan cerita anak-anak kita. Kalau anak-anak kita enggan bercerita dengan kita, kita tanya. Sehingga Masya Allah jangan sampai hubungan antara orang tua dengan anak tidak pernah saling ingin mengetahui. Ya, kalau anak-anak kita masih sekolah, kita tanya bagaimana sekolahnya, adakah kesulitan, atau bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan teman-temannya. Banyak metode yang bisa disampaikan. Jadi anak merasa diperhatikan. Jangan hanya ketika ada masalah kemudian kita malah justru menghukumi, kemudian memarahi tanpa ingin mengetahui sebab musababnya. Ketika anak kita sudah dewasa, ya kita tanyakan bagaimana pekerjaannya, dan jangan lupa bagaimana ibadahnya. Meskipun anak kita sudah dewasa, anak kita sudah berkeluarga barangkali, tapi tidak salah sebagai orang tua kita mengingatkan, menanyakan bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, kemudian syukur puasanya. Apalagi kita ajak. Ini termasuk salah satu cara untuk membahagiakan orang lain, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian juga berbicara dengan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang mengandung hikmah, tidak bernada tinggi. Kemudian juga bersikap senantiasa kita berusaha untuk tidak menunjukkan kelebihan kita di hadapan orang lain, dengan cara menjadikan kita rendah hati,
Tidak merasa paling senior, tidak merasa paling pandai, tidak merasa paling barangkali dalam hal keilmuan lebih ini. Kemudian juga menghormati hak-hak orang lain. Ini salah satu atau beberapa cara untuk kita bisa menjadikan orang lain itu merasa bahagia, merasa bergembira dengan keadaan kita, dengan keberadaan kita. Ya di keluarga, di masyarakat ya. Sekarang musimnya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalau di lingkungan ada undangan untuk rapat RT ya kita hadir. Karena mendatangi undangan sebuah kewajiban. Kemudian ketika ada kerja bakti untuk menghias, untuk membersihkan lingkungan, ya kita andil di dalamnya. Jangan pernah menjadi seorang warga diundang kumpulan ora tau mangkat, diundang kerikan kerja bakti ora tau katon, wis ora katon, ora nyumbang senek, ora nyumbang apa-apa lah. Jadi ya terkadang ada yang seperti ini. Sibuk ya ora sibuk banget begitu. Masa enggakne ora bisa babar blas ora tau katon, babar blas. Ketone mau nganggar metu mobile lunga kerja karo bali ngode. Berkuis blas ora tahu kegiatan. Nah, ini menggembirakan orang lain ya, menghormati hak orang lain terutama dalam kehidupan di lingkungan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah bisa berusaha menjadi orang yang menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain, membuat nyaman sekitar lingkungan kita atau tempat kerja kita, ada keuntungan yang bisa diperoleh ya. Jadi kita beramal, kita mendapatkan keuntungan. Antara lain yang pertama adalah insya Allah orang yang membahagiakan orang lain, membuat orang lain bahagia, tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam tanda kutip tentunya hak kepada Allah, kewajiban kepada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipenuhi. Jangan kemudian baik secara sosial tapi secara hubungan dengan pencipta tidak baik. Kadang ada, laku sing penting tak karo masyarakat apik. Salat ke urusane pribadi. Ya tentunya ketika orang sudah melaksanakan rukun-rukun Islam dengan baik, kemudian menjadi pribadi yang bisa menggembirakan orang lain, insya Allah di akhirat kelak tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ini orang yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak memiliki harta yang banyak atau bahkan terkategorikan miskin begitu, dia juga bertubuh kurus ya, dalam sejarah itu. Sehingga pernah ya cara sikini dibuli oleh teman-temannya. Ketika Ibnu Mas'ud berada dalam ya mungkin lagi menerna apa, menek begitu, ada angin yang menyingkap bajunya. Nah kemudian terlihat dua betisnya yang kecil. Wong kurus kan betisnya ya orang mungkin gede begitu. Kemudian sahabat mentertawakan. Jadi guyu, ilah jebule kempole cilik pisan. Nah kemudian Rasulullah menanyakan, apa yang kamu tertawakan? Itu Rasulullah, mohon maaf, betisnya Ibnu Mas'ud terlihat dan sangat kecil sehingga kami tertawakan. Rasulullah bersabda, dua betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat timbangannya di akhirat daripada gunung Uhud gitu. Masya Allah. Nah, gunung Uhud itu sepira gede ini. Kurang lebih panjangnya 8 km, lebarnya mungkin ada 3 km, kalau ditimbang itu batu semua. Nah, karena apa? Karena perjuangan atau dari asar yang ditinggalkan oleh kaki yang kurus itu di dalam membela kalimat Allah. Perang melu perang, berjuang melu berjuang. Meskipun bentuknya sangat kecil tapi subhanallah beratnya
amal dari kaki tersebut melebihi gunung Uhud. Ibnu Mas'ud banyak meriwayatkan hadis, antara lain beliau pernah bersama Rasulullah, kemudian mendengar Rasulullah menyampaikan kepada orang banyak, tidak hanya kepada Ibnu Mas'ud ya. Hanya yang menceritakan ini Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar." Maukah aku kabarkan kepadamu, aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang diharamkan atasnya neraka. Nah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, mau enggak kamu saya beritahu orang-orang yang nanti tidak disentuh neraka, diharamkan baginya neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka tentu menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Singkat padat, tapi Masya Allah luar biasa. Rasulullah menyebutkan setiap orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, sahlin, qarib atau qarib, sahlin. Nah, 4 ini yang menjadikan orang itu insya Allah diharamkan api neraka. Dan kita bisa menjadi pribadi yang memiliki 4 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut. Panjenengan bisa. Antara lain yang pertama, hayyin adalah orang yang tenang. Jadi memiliki pembawaan tenang. Ada keteduhan lahir maupun batin. Karena tenang, dia tentu memiliki kesabaran. Kemudian juga tidak gerasa gerusu. Kalau ada masalah, dia tenang. Kalau ada berita, dia pahami dulu. Bahkan kalau ada informasi yang menyangkut orang banyak, sebelum dia berpendapat, berkomentar, dia harus cross check dulu. Kan sering kita mendapatkan aduan, mendapatkan ya mungkin cerita, mungkin dari istri kita, dari anak kita. Nah, sebagai orang yang memiliki sifat layyin, sifat tenang, tidak kemudian langsung frontal, langsung menghadapi dengan ya apa informasi yang kita terima. Karena sering ketika kita tidak kemudian cross check dulu atau kemudian tidak menanyakan kepada orang lain terlebih dahulu, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengambil sikap, apa itu berkata atau mungkin apa, bisa menyesal setelahnya. Nah, ini orang yang memiliki sifat hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan. Jadi dia tenang. Dalam rapat juga menyampaikan pendapat dengan tenang. Kemudian juga ketika pendapatnya tidak disetujui, juga dia menghormati hak orang lain. Tidak kemudian berkata dengan kasar, apalagi sampai nun sewu, mutung gitu ya. Sampai kemudian tidak mau ikut lagi, tidak mau cawe-cawe lagi. Apalagi dalam forum yang sangat penting, misalkan dalam ketakmiran. Ya. Ini pribadi yang memiliki sifat hayyin sangat diperlukan. Dan seorang pemimpin, seorang takmir ya. Takmir itu kan artinya orang yang memakmurkan masjid. Nah, orang yang memakmurkan masjid tentu harus bisa mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan bagi jamaah. Dari ucapannya, dari pembawaannya, dia selalu tenang. Nah, insya Allah orang yang memiliki sifat hayyin ini akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, sehingga dia akan dijanjikan oleh Rasulullah tidak tersentuh api neraka. Kemudian yang kedua, layyin, yang selalu menginginkan kebaikan, dan ini dilihat dari ucapannya lembut, ucapannya sopan, halus, tidak pernah membentak, apalagi memaki, melaknat, ya. Kemudian menyepatani, ini nggak pernah orang yang memiliki sifat layyin ini. Nah, sehingga akan disenangi ketika orang-orang menyampaikan, dia juga memperhatikan, mendengarkan, kemudian mengomentari dengan lembut, dengan baik. Nah, kemudian juga ketika dia menyampaikan sesuatu, tentu dengan bahasa yang sangat baik.
Ini layin, jadi sangat memperhatikan, ya, perkataannya lembut sehingga orang lain merasa senang berinteraksi dengan dia. Kadang-kadang nun sewu, wonge gede, medeni, tapi sebetulnya perkataannya lembut, perkataannya enak, berkomunikasi juga enak, bermusyawarah juga enak. Tapi nun sewu kadang ada wonge cilik, ya. Nun sewu juga lemu juga ora, tapi abot ucapannya, abot perkataannya, ya. Abot, ya, sifat-sifatnya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang memiliki sifat qorib, ya. Qorib maknanya itu adalah memiliki kedekatan. Jadi dia dekat dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang harus dia, ya, wajib untuk disayangi pada keluarga, ya. Kalau suami kepada istri, kalau istri kepada suami, kita dengan anak-anak cucu kita berusaha menjadi orang yang dekat, ada waktu, kemudian waktunya juga bermanfaat, mendatangkan kemanfaatan. Ketika dia sebagai jamaah, dia berusaha untuk bisa dekat dengan orang lain. Nah, kita hadir dalam sholat berjamaah, ini juga merupakan salah satu usaha untuk kita saling dekat. Satu komplek, ya, satu perumahan, ketika kita hadir ketemu, ya mungkin sholat maghrib kalau siang hari karena kesibukan masing-masing tidak bisa berjamaah bersama, mungkin maghrib, isya atau subuh kita dekat dengan warga kita dekat dengan saudara-saudara kita bisa mengetahui keadaannya, ya, sedang bahagia, sedang sehat. Nah, kalau kita mengetahui sedang sakit, ya, lho ki deneng wis 3 dina ora katon, pakai sinang ndi, pasti akan ditanyakan. Tapi ketika tidak pernah ketemu di forum jamaah, kemudian bahkan mungkin sudah sakit seminggu, kita tidak tahu karena memang tidak pernah ketemu. Lu jebule lagi opnam, nembe nang grup RT misalkan diberitahu. Nah, dekat dengan orang lain. Ini sifat yang pribadi yang qorib, ya, dekat dengan manusia. Ya tentunya dengan yang lebih tua, lebih senior, ya kita harus menghormati. Kemudian dengan yang lebih junior, yang lebih muda, kita harus lebih menyayangi. Sebab biasanya sing tua kuwi ya penuh pertimbangan, tapi nek wong nom biasanya karepe bras-bras lebih cepat. Nah, ini tentu ada. Di takmir juga demikian, ya. Karepe sing nom, yo piye bras-bras saldo jadi ngeh kakean misalkan nggo kegiatan. Nah, kemudian sing tua kadang-kadang ada yang cenderung seneng anggar saldo kas masjidnya itu terus naik, tapi kegiatan-kegiatan mungkin tidak dibiayai. Nah, kemudian sahal itu maknanya adalah orang yang mudah, ya. Artinya apa? Orang yang memiliki sifat tidak sering, tidak akan, tidak mau menyulitkan orang lain. Dia mudah dalam menyelesaikan masalah. Ya, termasuk dalam hal bermusyawarah, ketika ada rembukan kok usul yang lain meskipun dari orang muda lebih logis, lebih bagus, ya kita terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi orang yang tidak kemudian, walaupun dia sebagai nabi, sebagai rasul, ketika dihadapkan pada permasalahan, dia sering mendatangkan sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Termasuk ketika ada berita dari utusan yang diutus oleh Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy berserikat dengan orang-orang Nasrani Yahudi akan menyerang kota Mekah dengan jumlah pasukan kurang lebih 10.000. Sementara umat Islam belum begitu kuat, paling hanya sekitar 3.000, itu pun dalam kondisi ya masih banyak kekurangan. Nah, ketika akan diserang oleh pasukan yang berjumlah 10.000, pasukan gabungan dengan perbekalan yang lengkap, dengan senjata yang lengkap, tentu ini bisa membahayakan. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat, rembukan bagaimana baiknya. Nah, dalam musyawarah itu ada seorang yang bukan dari Quraisy, bukan dari
sahabat yang terkenal dan belum lama masuk Islam, yaitu Salman yang berasal dari Persia, ya, sehingga disebut Salman Al-Farisi, menyampaikan kepada Rasulullah, memberanikan diri untuk usul. Ya Rasulullah, kebiasaan kami di Persia membuat lubang atau parit, ya, membuat khandak supaya pasukan tidak bisa melewati khandak tersebut sehingga tidak jadi menyerang. Teknologi waktu itu untuk berperang belum seperti sekarang. Ada roket yang bisa ditembakkan dari jarak berpuluh kilometer, apalagi bisa dikendalikan. Ya paling banter kuda. Kuda kalau melompati parit kurang lebih 5 meter ya kayaknya tidak sampai, apalagi dengan ditunggangi begitu. Sehingga parit itu kurang lebih berukuran 5 meter, kemudian kedalamannya juga cukup dalam sehingga ketika orang masuk susah untuk naik. Ini dibuat untuk menghalang-halangi pasukan yang berjumlah 10.000. Dan itu berada di sebelah utara kota Madinah, karena Madinah juga dikelilingi gunung. Kemungkinan pasukan itu bisa masuk hanya dari arah itu. Nah, arah itulah yang kemudian diusulkan dibuat khandak atau dibuat parit. Usul itu diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya sahabat-sahabat umat Islam membuat parit, padahal dalam keadaan sangat kekurangan. Dalam keadaan musim yang dingin, kemudian makanan sangat berkurang, sehingga dalam riwayat itu Rasulullah bersama para sahabat, Masya Allah, menggali batu, menggali parit dalam kondisi sangat lapar. Nah, untuk menahan laparnya itu, kemudian Rasulullah dan para sahabat menyugi batu, jadi di alat pinggangnya atau mungkin di pentingnya begitu ditaruh batu supaya tidak terlihat sangat lapar. Nah, ini sangat berat. Nah, ini usul dari sahabat. Rasulullah menerima usul tersebut. Kita pun demikian, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus berlapang dada, kemudian menerima usulan dari anak kita, dari istri kita, dari saudara-saudara kita. Ini orang yang bersifat memudahkan urusan orang lain, antara lain dengan cara suka bermusyawarah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian manfaat yang selanjutnya dari orang yang memiliki hal untuk bisa membahagiakan orang lain adalah orang tersebut insya Allah akan dihilangkan kesulitannya. Ada kesulitan di dunia, ada kesulitan nanti di akhirat. Kalau kesulitan di dunia, insya Allah potensi untuk bisa ditolong lebih banyak. Karena kita masih punya saudara, kita masih punya teman. Bahkan terkadang yang menolong kita bukan saudara kita, bukan teman kita. Kita berada dalam satu wilayah. Kemudian saudara kita banyak, mungkin bertujuh lah. Tapi tidak ada yang dekat. Nah, ketika kita sakit, ketika kita dalam kondisi darurat, kebakaran apa-apa, tentu yang menolong bukan saudara kita yang satu kandung yang jauh-jauh. Pasti tetangga kita, pasti saudara kita. Nah, kalau kita sedang berada di jalan, mengalami masalah, ya mungkin yang menolong malah orang yang tidak kita kenal. Orang yang kebetulan berpapasan dengan kita. Kita jatuh, kita kecelakaan. Yang menolong bukan saudara kita, bukan tetangga kita. Tapi orang yang berjumpa dengan kita waktu itu. Oleh karena itu, jangan kita berbuat baik memilih-milih, tetapi berbuat baiklah kepada semua orang yang kita temui. Bahkan kepada semua makhluk yang kita temui. Bapak Ibu sering melihat atau pas muter ya, ada binatang yang pernah ditolong oleh seseorang, kemudian binatang itu berterima kasih, berbuat baik. Bahkan binatang buas pun, ya, kalau kita baiki, kita tolong. Pernah dilihat dalam YouTube itu ya, ada harimau yang ketika kecil mungkin tersesat atau mungkin pernah dirawat oleh seseorang, ketika sudah berpisah masih mengenali. Bahkan mereka
memeluknya lebih dari pelukan manusia. Bahkan binatang buas itu. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, kita akan ditolong oleh Allah, apalagi nanti kesulitan-kesulitan ketika di akhirat. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, kita yakin bahwa setelah kita memasuki alam akhirat, ya, kita kemudian tidak langsung sebegitunya nyaman. Ada pertanggungjawaban, ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Bahkan kesulitan itu melebihi kesulitan yang ada di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa, F-nya ditajdid. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang orang mukmin hadapi, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memudahkan, menghilangkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Meringankan kesulitan orang lain, memudahkan kesulitan orang lain. Satu saja ini sudah Allah akan mengganti dengan dia dimudahkan untuk menghilangkan kesulitannya besok di akhirat. Masalah kita berpotensi sangat banyak untuk bisa memudahkan kesulitan orang lain. Apalagi nun sewu, bapak-bapak yang barangkali masih bekerja, masih berdinas. Sing wis pensiun bae sih bisa membuat kesulitan orang lain menjadi mudah. Aku wis pensiun tapi si melu dadi anggota koperasi. Nah, Masya Allah sedulure ana sing lagi butuh banget duit. Ya, bulan Juli Agustus mau bulan gue bayar UKT, gue bayar SPP. Pas orang dia duit, nembung ya. Nembung. Oh ya, aku isi bisa nyelang koperasi. Aku isi jadi anggotanya. Walaupun sudah pensiun, Masya Allah bisa ya, kesulitan yang dihadapi saudaranya bisa tertolong. Lagi kapan nyerutangnya? Ya dicicil oleh koperasi biasanya ya nyicil. Sangat memudahkan. Siapa wong sing ora senang ditulungi dalam hal seperti itu. Ya. Lagi bingung takon alamat ditulungi, oh niku sebelah mriku. Jebule anu jenenge beda. Ya, kadang nama panggilan dengan nama yang dia ketahui. Oh nang kene undangannya itu pagi. Nah, karena satu perumahan pun kadang kita juga tidak paham semua. Nah, bloknya berapa, RT-nya berapa. Jadi, memudahkan kesulitan orang lain. Apalagi kesulitan-kesulitan yang kaitannya dengan ya hidup nyawa. Misalkan untuk ya orang pernah mengalami sebuah sakit gitu. Kemudian melakukan sesuatu atau minum obat sesuatu bisa sembuh. Nah, ketemu kancane sing larane pada baik. Kemudian menyampaikan. Nah, alhamdulillah cocok juga. Nah, ini juga menghilangkan kesulitan orang lain. Ini jenis sakit mukanya kayak ngapa? Misalkan ujian boyoknya pegel banget begitu. Nah, kemudian dikasih saran dengan apa yang pernah dialami, ini termasuk menghilangkan kesulitan orang lain. Masya Allah, akan dihilangkan nanti kesulitannya di hari kiamat. Kemudian wa may yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fin dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya fit dunya wal akhirah. Malah di dunia dan juga di akhirat. Memberi kemudahan, tidak mempersulit. Bahkan mungkin dalam hal berdagang, dalam hal bertransaksi. Masalah dalam hal bertransaksi, Rasulullah pernah menyampaikan termasuk orang yang baik adalah orang yang mudah dalam hal menjual dan mudah dalam hal membeli.
Artinya ketika sudah mendatangkan keuntungan ketika dia sebagai pedagang, ya sudah mudah untuk dijual. Nah, kadang-kadang kan ada pembeli yang Masya Allah, nun sewu tipene teliti sekali. Wis telitine ora lumrah, milih suwe, ngenyange murah banget. Lah wong dagang kangkung ini badi sepira lah. Ya boro-boro langsung awe 5.000, aring ibu-ibu tua sing gendong rinjing begitu ya. Keliling perumahan wis muber-muder suwe banget. Mangkate jam 2 niku Pak bakul sayur. Jam 2 bengi tilalahi niku berjuang. Lho kok mung wingi tuku 2.000 siki 2.500 be, buli ngenyang dan malah dadi ora sida tuku. Nun sewu ya. Jadi dalam hal seperti itu. Ya boro-boro langsung aweh bruk ya. Dia berusaha, dia berdagang, berjuang untuk menghindari meminta-minta. Untuk menghindari meminta-minta kepada orang lain. Ya kita kalau patutlah begitu. Ini duit 500 kacang 500 kan wong kadang ana duit 500 gletak ora dicuput. Lho ngenyang kacang 500 be owel begitu loh. Wis nyacat ora kira-kira. Brambang kok seupil-upil misalkan. Lah ibune ayu-ayu kok pilih gede-gede temen ya. Ya, dalam hal jual beli ini masalah. Kalau sudah cocok ya sudah begitu. Jika Rasulullah kan juga sebagai juragan, sebagai pedagang ya, pernah membawa barang dagangan Khadijah ketika belum menjadi suaminya, ditemani oleh salah satu rewange Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ki lanang, Pak. Maisarah lanang ya. Nah, ya. Arkane kan sing jenenge biasanya wadon nggih. Maisarah itu laki-laki. Dia pulang lebih awal dibandingkan dengan orang lain yang membawa dagangannya, berangkat bareng dengan jumlah bareng, dia pulang lebih awal. Dan badi begitu loh, untung begitu. Beberapa kali seperti itu akhirnya Khadijah penasaran, tanya kepada Maisarah, bagaimana cara dia berdagang? Oh, dia ternyata berdagangnya sangat jujur dan sangat mudah, sehingga disukai oleh para pembeli. Nah, berangkat dari sifat-sifat amanah jujur itulah kemudian juga yang menjadikan Khadijah dan Rasulullah diperjodohkan. Nah, kejujuran. Ini dalam hal memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi perangkat kelurahan, jadi perangkat desa. Anak warga membutuhkan surat. Lalu zaman siki surat pun langsung diprint bisa. Engkau ya tulung dina. Bisa langsung diprint jadi. Tanda tangan elektronik juga sekarang, tanda tangan itu juga ada sekarang. Yang penting langsung bisa. Padahal itu akan digunakan penting sekali. Gitu. Loh kok ngenteni telung dina. Nah, ini juga mempersulit. Nah, orang yang mempersulit juga suatu ketika, ya, apakah itu hukum karma atau apa, akan mendapatkan kesulitan dari sebab-sebab yang lain. Jadi ketika seseorang menjadikan orang lain gembira, bahagia dengan dimudahkan oleh kita, Allah akan memudahkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Waman sataro musliman, barang siapa yang menutup aib muslim yang lain, menutup kekurangan, dengar tahu ada kekurangannya, tapi dia tutup, tidak ceritakan. Kalau ada orang yang buka-buka, dia juga menahan diri, orang langsung ngompori, ya, orang langsung ikut nimbrung, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup kekurangannya, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Sebetulnya kita itu banyak sekali aib, banyak sekali kekurangan, apalagi banyak sekali dosa. Maka pernah ada seorang ulama yang mengatakan, enggaknya dosa gue mambu. Tidak akan ada orang yang mau duduk bersama kita. Dosanya akeh berarti kan mambu banget begitu. Kalau dosa itu mendatangkan bau busuk, tentu tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Bahkan mungkin istri kita, anak kita nggak mau. Karena kasih sayang Allah lah, dosa-dosa kita, aib-aib kita di dunia ditutup supaya kita bertaubat, supaya kita tetap dihormati orang lain, supaya kita tetap nyaman.
Nah, kalau Allah saja menutup aib hambanya, maka kita jangan membuka aib orang lain yang menjadikan dia malu, menjadikan dia tidak kemudian percaya diri, kemudian menjadi tidak mau datang lagi ke masjid. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai. Kemudian, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya, akan menolong kita manusia selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, jadi Allah yang akan menolong. Lewat bagaimana? Ya lewat cara Allah. Kalau dia pernah menolong seseorang, maka suatu ketika kita akan ditolong oleh seseorang. Kita hidup di Purwokerto, ya. Kita sering menolong orang. Pas kita berada di luar Purwokerto, di Jakarta atau apa, kita mengalami kesulitan, Allah akan menolong kita ya dengan orang yang ada di Jakarta, bukan orang yang pernah kita tolong. Nah, Masya Allah, ini Allah akan memberikan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang seperti tadi. Itu adalah gambaran dari misi diutusnya Rasulullah. Karena orang yang memiliki sifat suka menggembirakan, memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, sahal adalah kumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia. Kumpulan dari perbuatan-perbuatan yang mulia yang itu tumbuh dari kesadaran di hati kita. Nangger atine kotor orang mungkin demen arep nulung wong, malah seneng anggar deleng wong liyane susah. Malah susah kalau lihat orang lain diberi kemudahan, diberi kebahagiaan. Itu kalau hatinya kotor. Maka Rasulullah pernah menyampaikan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Infitor sebagai penutup kajian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah." Ini akhir dari surat Al-Infitor, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Maksudnya adalah di akhirat kelak, ketika orang sudah tidak memiliki daya upaya, masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak ada kesempatan untuk menolong orang lain, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua, dan segala urusan ketika itu hanya milik Allah. Datang hari itu, kita masih berada di dunia ini, mari kita gunakan sebanyak mungkin untuk beramal solih. Yang amal solih itu bisa menggembirakan, membahagiakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, ya, kesadaran, dan ya keikhlasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelahan. Nggih. Mandua. Pak Samingan. Iya, Pak Samingan kan. Iya. Udernya Pak. Di Eman 22. Iya. Kabeh apa kamu kurang. Iya, namanya. Pak, ini